Balik lagi Bang, Ya. reformasi konstitusi ternyata berbuah krisis konstitusi yang dimaksud dengan krisis konstitusi di situ juga krisis antar lembaga, jadi konflik antar lembaga. Dan tadi udah banyak ya dari DPD dengan DPR, MPR, presiden, pusat daerah, kemudian juga buah yang lain adalah kekuasaan menjadi tak terbatas, jadi bukan konstitusi, padahal yang di dalam ilmunya konstitusi itu membatasi kekuasaan. Walaupun mereka bilang membatasi 2 periode, membatasi 5 tahun, tapi dalam realisasinya dia menjadi tidak tak terbatas. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kita berdua, Dr. Iksanuddin Nursi dan saya Husnul Maria, bertemu kembali dengan pemirsa IC Trilso dan siapapun dari kawan-kawan kita. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, ya Bang Nursi ya. Kemudian tetap dalam iman, dan jangan sekali-sekali berputus asa dengan segala keadaan. Kita juga berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita di seluruh negeri ini ataupun di belahan dunia manapun yang sedang mendapatkan musibah karena alam sedang tidak bersahabat. Walaupun itu teguran juga. Nah, iya. Itu pasti teguran. Alam tidak bersahabat, tapi itu adalah teguran dari Tuhan. Betul. Apakah kita kemudian bisa kembali kepada jalannya di dalam konteks itu? Pagi ini kita akan mendiskusikan Bang Nursi tentang kondisi kepolitikan kita. Sudah berapa waktu ini ada yang menginginkan perpanjangan masa jabatan, ada juga kemudian tidak diselenggarakannya pemilu daerah kayak gitu, yang nanti tahun depan itu akan ada 271 kepala daerah yang itu diangkat oleh presiden, CQ Kementerian Dalam Negeri di dalam konteks ini yang melaksanakan itu. Nah, ini sepertinya rezim ini test case terus nih. Gimana apakah kemudian rakyat akan memprotes isu-isu tidak diselenggarakannya pilkada. Tahun 2020 waktu itu 9 Desember 2020 diselenggarakan pilkada. Walaupun pada saat itu kalau argumen tentang adanya COVID, waktu itu COVID lagi sedang tinggi-tingginya. Tapi tetap diselenggarakan karena memang ada masalah-masalah kepentingan pribadi dari rezim yang berkuasa. Nah, ini juga menjadi persoalan kita hari ini. Nah, kondisi kepolitikan yang lain tentu saja ada dampak tersendiri dengan adanya keinginan 3 periode atau diperpanjang masa jabatan. Bagaimana dengan presiden ya, ini kalau kita bicara presiden di dalam konteks itu. Nah, konstitusi sendiri kan nggak bisa. Ya, memang cuma 2 kali pada saat disumpah tentunya harus tunduk taat patuh kepada janji suci konstitusi kita. Tapi ternyata power tends to corrupt. Absolute power memang cenderung untuk korup secara absolut. Ternyata tidak hanya kekuasaan di dalam arti dia menjadi pemimpin, bisa mengurus, tapi juga di situ ada leverage kalau kita bicara tentang bagaimana kekuasaan untuk mengambil sumber-sumber daya alam kayak gitu ya. Di beberapa pidato waktu itu saya baca di media mengatakan bahwa Indonesia, lah ini mesti harus nanti Bang Nursi juga jelaskan, Indonesia katanya mendapatkan keuntungan dari eksplorasi dan eksploitasi nikel. Nah, tapi informasi berapa? 300 triliunan. Nah, informasi yang kita dapatkan 90% nikel dikuasai oleh Cina. Jadi kalau gitu cuma 10% saja 300 triliun, 300-an triliun. Berapa yang 90% yang dikuasai oleh Cina? Nah, di sini letaknya daerah-daerah yang menarik. Bupati dari kabupaten mana yang dekat dengan Meranti itu Riau.
adalah termasuk daerah miskin. Tapi kaya sumber daya alam. Sumber daya alamnya luar biasa, energi. minyaknya ya, minyak. Dan itu ironi, kalau di dalam video kita sebelumnya kan ironi negeri ini yang kayak gitu. Lah ini juga menjadi persoalan bagaimana hubungan pusat daerah, hubungan keuangan pusat daerah, bagaimana yang namanya mensejahterakan rakyat Indonesia sebagai tujuan bernegara. Nah, pada saat yang sama yang kita lihat kondisi kepolitikan hari ini, konflik kelembagaan yang kita tahu waktu itu DPD sebetulnya sudah membawa ke MK isu tentang persyaratan untuk menjadi calon presiden itu 0%. Tapi partai politik itu kan meminta 20%, jadi bukan threshold ya. Kalau threshold di dalam konstitusi itu artinya adalah bagaimana calon presiden bisa menang, bisa menjadi presiden kalau dia mendapatkan separuh 50% plus 1 suara. Kemudian di semua provinsi 50% plus 1 provinsi menang kayak gitu kan. Kemudian di setiap provinsi itu tidak boleh kurang dari 20% suara. Nah, di 2019 ada loh. Di Sumatera Barat itu cuma 19%, jadi kurang dari 20%. Tapi kan MK atau semua ahli tata hukum tata negara bersepakat ya sudah seperti itu. Padahal dalam politik itu artinya tidak konstitusional, inkonstitusional dalam konteks itu. Nah, ada isu dari DPD versus DPR versus pemerintah ya presiden dalam hal ini. Ya. Ada yang kalau di DPR tentu saja kekuatan politik di DPR mendukung presiden di dalam konteks itu. Tapi juga terjadi intrik-intrik atau konflik-konflik kecil. Berapa hari yang lalu KPU juga sudah memutuskan akan ada 17 partai politik yang diperbolehkan untuk ikut yang dianggap memenuhi syarat. Tapi ada satu isu lagi partai politik dari 18 yang verifikasi faktual. Partai Umat katanya tidak memenuhi syarat di NTT dan di Sulawesi Utara. Kalau menurut saya ini juga agak sedikit menarik ya. Blatant gitu loh ya. Terlalu mudah untuk dibaca Partai Umat tidak bisa mendapatkan dukungan di provinsi yang notabene daerah Katolik, daerah Kristen. Ini kan siapa sebetulnya yang memanfaatkan apa yang disebut sebagai selama ini yang selalu ditunjukkan kepada jadi tudingan kepada kelompok Islam. Itulah. Tapi siapa yang memanfaatkan itu kayak gitu kan? Nah, di sini lembaga penyelenggara KPU hati-hati. Ya, Anda berhati-hati. Karena banyak informasi yang menyampaikan bahwa KPU juga menjadi TSM. Jadi jauh sebelum kita menyelenggarakan pemilu katanya 80% sulit. Tapi partai-partai yang kelihatannya ada hari ini itu juga anti kompetisi. Padahal di dalam demokrasi katanya pengikut demokrasi pertama kali harus kompetisi. Kompetisi itu free and fair, bebas dan jujur. Jadi ada beberapa isu konstitusi yang menarik dalam konstruksi kita, Bang Nursi. Konstitusi kita dulu itu jadi Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Ya, jadi tidak cuma orang Indonesia asli saja, tapi dan beragama Islam. Pasal 6 itu 6A ya. Tapi kemudian beragama Islamnya dicoret. Ya. Terus kemudian penduduk warga negara asli. Nah, sekarang diganti warga negara. Jadi udah bukan asli lagi dalam konteks itu. Nah, ini berbagai macam perkembangan dari isu-isu konstitusi di Republik kita. Jadi ada yang ingin mempermainkan konstitusi, mempermainkan yang namanya kedaulatan rakyat, mempermainkan semuanya hanya untuk kekuasaan. Ya, dan kekuasaan itu semua pada lupa kali ya, nantinya kita harus mempertanggungjawabkan di depan Allah kayak gitu pada saat yaumul hisab. Nah, kesemuanya tentu saja akan menghasilkan yang disebut political unrest. Ya, krisis konstitusi, krisis konflik kelembagaan, konflik antara civil society dengan political society,
konflik antara civil society dengan business society yang berkong kali kong dengan political society. Kan ini persoalan. Yang saya selalu katakan, partai politik kita dengan model 100% kantor di provinsi, 75% kantor di kabupaten kota, 50% kantor di kecamatan. Partai mana yang mampu membangun itu kecuali Anda dibayar oleh bandar? Ya. Kalau mengatakan, oh iya ada konstituen atau members, anggota, iuran anggota, di mana ada iuran anggota di dalam kehidupan parpol kita. Jadi balik lagi, lembaga utama yang menjadi sumber nanti persoalan-persoalan krisis di negara ini ya partai politik. Dan nanti kita akan diskusikan Karena memang satu-satunya pemegang saham dalam pemerintahan adalah partai politik. Itu sistem politiknya sekarang. Iya. Atau dukungan partai politik. Jadi misalnya boleh jadi gubernur perseorangan, tapi tetap didukung oleh partai politik. Presiden wajib didukung partai politik. Ya, akhirnya terjadi yang selalu teori kita, Bang, bicara tentang unholy alliances. Unholy alliances, tapi kita bicara kong kali kong, saya terjemahkan lagi menjadi persekongkolan jahat di dalam konteks ini. Nah, mari kita lihat kira-kira seperti apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Kita diskusikan hal-hal seperti itu, Bang. Mulai dari konstitusi dulu, kalau kita bahas tentang krisis konstitusi di dalam melihat kondisi kepolitikan kita hari ini. Silakan. Secara terminologis kalau kita lihat, ketika kita bilang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, kan kalimatnya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, gitu ya. Maka isi ketentuan-ketentuan yang mengatur di bawah sumber tadi sepantasnya, selayaknya, sepatutnya, jadi kalau pakai bahasa itunya, dia menunjuk pada proper and comply. Comply with. Ya, comply with, gitu. Proper to, gitu kan. Jadi mestinya segala sesuatu tunduk pada Pancasila. Tapi ketika di amandemen orang tidak terbayangkan bahwa Pancasila menganut musyawarah mufakat, bukan demokrasi liberal. Memang kalau kita baca naskah persiapan Undang-Undang Dasar 45, baik yang ditulis, yang dihimpun oleh Yamin, maupun yang kemudian dibukukan oleh Seknek, gitu ya. Ada dua buku yang menjadi referensi, baik yang ditulis oleh Yamin maupun yang ditulis oleh Seknek. Ada dua model yang dianut oleh para pendiri Republik. Yang pertama tetap menganut sistem musyawarah mufakat, itu dituangkan sesungguhnya dalam perspektif majelis. Lalu juga tetap dianut sistem pemilu demokrasi, tetapi untuk DPR. Sehingga itu dituangkan lebih lanjut ke dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 asli, dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 asli. Pasal 1 ayat 2 isinya berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah penjelmaan kedaulatan rakyat. Penjelmaan, bukan perwakilan. Penjelmaan rakyat, kayak gitu kan. Jadi bukan perwakilan. Bukan, penjelmaan. Nah, disebut dengan penjelmaan diatur di pasal 2 ayat 1-nya. MPR terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat, utusan daerah, utusan golongan. Nah, di sini menarik di sini sampai ini. Ini sesungguhnya saya menulisnya khususnya reformasi berbuah krisis konstitusi itu sekitar 8 tahun lalu. Jadi ada 7 item yang saya temukan bahwa reformasi telah melahirkan krisis konstitusi. Itu dimuat oleh sebuah media nasional, persis di halaman opininya, dan responnya luar biasa gitu ya. Kalau Pancasila menyatakan musyawarah mufakat, lalu kemudian di dalamnya total ke sistem demokrasi liberal, dia sudah krisis. Nah, itu kesalahan amandemen pertama. Itu yang saya sebut sebagai krisis konstitusional pertama. Sementara kalau pakai semangat para pendiri Republik, dia menganut dua. Menganut sistem musyawarah mufakat, tapi di sisi lain juga menganut sistem demokrasi. Nah, karena itu sistemnya bukan bikameral, saya bilang. Ini bentuknya di sini nih, menariknya.
bentuknya bukan bikameral, tapi multikameral. Nah, namun di dalam multikameral itu, di antara 3 lembaga, DPR, DPD, dan utusan golongan, dia punya posisi kesetaraan. Kesetaraan DPR yang punya hak legislatif. Dengan 3 peranannya, dengan 3 fungsinya, pengawasan, budgeting, kontrol, regulasi, dan regulasi, ya, lawmaker gitu ya. Itu diimbangi oleh kekuatan DPD bersama dengan utusan golongan. Nah, itu yang tidak dijalankan oleh era Soeharto dan era kekinian. Bahwa DPD pun berdasarkan yang mereka amandemen, itu sesungguhnya mereka impotenkan. Itu bahasa saya. Jadi kalau kita belajar pasal 18, ternyata kehadiran DPD itu cuma simbol. Simbol seolah-olah bikameral. Padahal tidak bikameral. Hanya karena mereka menggunakan konsep check and balance. Dan sama sekali bahkan saya mengatakan bahwa DPD ini tidak lebih dari model seperti NGOs, tapi negara yang bayar, diakui, rakyat yang bayar. Iya, jadi kebayang nggak? Karena nggak punya fungsi apa-apa dalam konstitusi. Gitu cuma loh. Membantu membuat undang-undang. LSM juga bisa. Bisa. Kita individu rakyat tidak bisa membuatkan draft. Gitu. Di situ artinya yang para pengamandemen ini tidak membayangkan bahwa ini konsep, kebetulan perdebatan saya di 96-97 bukan pada saat amandemen. Bagaimana saya mengambil forum berpikir bahwa DPR sama sebangun, saya ulang, sama sebangun dengan DPD dan utusan golongan. Itu kemudian menggambarkan paduan antara sistem multikameral dengan sistem bikameral. Di satu sisi kita terima modal bikameral, ada 2 lembaga. Tapi sisi lain kita terima juga modal multikameral. Karena ketika keduanya berpadu menjadi satu, dia menjadi multikameral. Gitu sebenarnya. Jadi kita atas ini, itu yang saya tangkap. Dan sekarang juga secara kelembagaan kan ada DPR, ada DPD, ada MPR pimpinannya. Ini pimpinan MPR sebetulnya tidak termasuk, Husnul. Dalam konstruksi nanti apa yang Husnul persoalkan itu yang saya bayangkan dalam perdebatan saya menjadi anggota dewan dulu adalah tentang skema dan struktur kekuasaan negara yang hingga hari ini tidak jelas. Skema dan struktur kekuasaan negara yang hingga hari ini tidak jelas. Nanti berdampak pada posisi yang namanya hubungan antar lembaga negara yang tidak jelas. Langsung deh ngomongnya deh. Empat masalah. Jadi ketika Husnul ngomong kayak gitu, ini krisis jadinya. Nah, karena itu ketika saya bilang tadi hubungan antar lembaga negara yang tidak sejelas tadi, nampak ketika DPD menggugat presidensial threshold 20%. Makin kelihatan konflik kelembagaan secara konstitusional. Artinya ketika DPD mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas presiden 20% itu, dan Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan menolak gugatan, istilah saya, bayangkan loh, uji perundang-undangan itu ditolak. Dampaknya adalah DPD sebenarnya berhadapan dengan DPR dan pemerintah. Itu konflik. Jadi artinya keputusan Mahkamah Konstitusi tentang penolakan sikap DPD sekedar yuridis formal, tapi dia tidak sesuai dengan yuridis filosofis, dia tidak sesuai dengan yuridis sosiologis. Itu krisis konstitusinya jadi dahsyat nggak Husnul? Mestinya DPD sebelum ke MK, DPD kan bisa bawa ke MPR, tapi tidak mampu juga untuk bawa ke MPR. Karena kalau dibawa ke MPR, dia berhadapan dengan jumlah suara 136 lewat. Ya karena sila keempatnya tidak berfungsi sebagai penjelmaan rakyat tadi. Majelis permusyawaratan rakyatnya tidak berfungsi. Jadi tidak semuanya harus diambil secara voting. Husnul merasakan nggak bahwa analytical saya berujung pada tidak bersatunya Indonesia? Ketika kita bicara konflik kelembagaan yang diteruskan dengan krisis konstitusi, dia berujung pada rentannya persatuan Indonesia. Karena kita selalu bicara NKRI, NKRI. Padahal dalam Pancasila yang tadi menjadi sumber dari segala sesuatu adalah persatuan Indonesia. Bukan kesatuan. Persatuan. Itu beda loh, jauh loh. Jadi saya ingin mengatakan begini Husnul, yang sama saya sampaikan Husnul. Kok ya para pengamandemen ini nggak berpikir ya bahwa yang namanya ketika mereka mencoba menambahkan mengamandemen gitu ya, itu mengakibatkan konflik gitu loh, mengakibatkan konflik. Jadi ini membuktikan bahwa sesungguhnya amandemennya ini tanpa kajian akademik gitu loh, maksud saya. Ada euforia waktu itu perubahan politik, terus kemudian sebetulnya kan reformasi pertama itu kan cuma mau batasi presiden 2 kali, that's it. Sudah Husnul. Yang orang tidak tahu adalah
pada sidang istimewa itu dilahirkan TAP yang membatasi masa jabatan presiden, Husnul. Nah ya, that's it. Sebetulnya cuma itu tapi aja. Orang menutup mata dan menutup telinga tentang pembatasan itu, gitu loh. Bukalah TAP 13 MPR _1998. Di situ jelas dibatasi periodisasinya, cuma 2 periode. Iya. Gitu loh. Sebetulnya cuma itu. Iya. Awal dari pemikiran tentang reformasi ini. Yang lainnya tidak. Lalu kenapa ditunggangin? Oh ya, itu ada kepentingan para bandar, kepentingan global, kepentingan ini setelah glasnost perestroika, ya kan? Iya. Third wave democratization, the clash of civilization, maka kita menjadi ranah yang perlu diucek-ucek. Diucek-ucek bahasa Indonesianya apa? Laboratorium demokrasi yang sesungguhnya merugikan. Proyek. Jadi bahasanya itu mereka tuh menggunakan proyek loh. Oh gitu ya. Proyek demokrasi. Setelah proyek development, proyek ini, demokrasi adalah proyek dari liberalisme. Jadi sudah 4 ya Husnul ya, krisis tadi ya. Krisis berikut itu nampak juga pada perumusan bahwa daerah dibagi-bagi, gitu loh. Desentralisasi. Pemerintah Indonesia dibagi-bagi atas daerah. Loh kok dibagi-bagi? Iya, bahasanya dibagi-bagi loh ya dalam konstitusi. Iya, gimana dibagi-bagi? Dibagi. Anda mau bilang apa di situ sesungguhnya? Itu sebenarnya konsep yang teori yang kita bahas sebelumnya. Dunia dikapling-kapling barat. Jadi cara pandang kita, Indonesia dikapling-kapling, dibagi-bagi itu kan dikapling-kapling dalam konteks. Ketika Tito Karnavian sebagai Mendagri menyatakan daripada pulaunya kosong, dijual. Dilelang. Halo, itu kedaulatan wilayah. Iya. Nah, di situ problematiknya kelihatan bahwa tidak dipahaminya tentang gitu ya, kedaulatan wilayah itu tidak dibagi-bagi. Nggak mungkin kedaulatan itu dibagi-bagi. Kedaulatan itu distrukturkan, utuh dan terstruktur. Tapi tidak dibagi-bagi. Gitu loh Husnul. Ini sekali lagi ini soal cara berpikir dan cara bersikap Husnul. Ini karena mereka nggak punya ilmu atau Subhanallah, jangan gitu Husnul. Masa mereka nggak punya ilmu sih? Atau ilmunya apa? Kan belum selesai. Ini ilmu apa? Tapi kalau menurut saya ilmu-ilmu ini orientalis yang ada, yang dulu dunia dibagi-bagi kan, Spanyol, Portugal, Inggris, Prancis. Kan kita dibagi-bagi. Afrika dibagi-bagi, Asia dibagi-bagi, Amerika Latin dibagi-bagi. Tordesillas Zaragoza juga membagi-bagi dunia. Maksudnya begitu. Jadi ini rentetan dari itu. Benar nggak? Membagi-bagi wilayah, mana wilayah yang di ini, mana wilayah bagi Portugis, mana wilayah bagi Spanyol, mana wilayah bagi Inggris, Prancis. Dan sekarang di era kontemporer modern, Amerika. Iya. Jadi balik lagi ya. Sudah 5 ya. Sudah dapat 5. Berikutnya itu pasal 33. Kok ya bisa memberlakukan mekanisme pasar bebas sekuat-kuatnya gitu, sementara sesungguhnya ayat 1, 2 dan 3 itu tidak bicara tentang mekanisme pasar bebas kayak itu. Kok bisa gitu loh? Itu waktu itu saya itu maksudnya nggak mengikuti sampai ada pasal 4 itu loh. Padahal ini mata itu ngawasin terus sampai buyar rapat, sebelum rapat kita tuh nongkrong di DPR sebagai pengamat ya, waktu itu baru datang gitu. Ya. Kok itu saya kelewatan loh. Di ayat 4 itu ya. Tapi itulah cara mereka, istilah saya menyelinap. Menyelinap. Jadi pasal 4 Bang, ya. Ekonomi jadi ayat 4 itu bicara tentang demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi ya sudah. Kacau. Yang besar ditambah lagi dengan hukum efisiensi. Untuk ada Sri Edi menambahkan efisiensi berkeadilan. Mana ada cerita efisiensi berkeadilan, rumusnya Bang, gimana? Kenapa sih kok ekonomis itu kadang-kadang as a political scientist. Kita itu kan namanya juga kalau kita ngomongin kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan yang kita itu kan pasti Messi. Nggak ada yang namanya efisiensi. Kenapa sih kok kata efisiensi itu seperti dewa ya? Dewa, seperti kitab suci, seperti arahan kayak gitu ya. Yang kokoh. Kenapa gitu? Ini kan cara berpikir ekonomi. Ini kan yang teori itu loh, bahwa sumber daya alam
terbatas. Iya. Sehingga mereka rakus kan mengambil. Dia lupa Allah dengan mudah kok mengasih. Iya. Kan memang istilah Al-Quran berkecukupan. Bahasa mereka enggak, terbatas berkecukupan. Makanya nggak usah takut anaknya rezekinya gimana, nggak usah takut harus dijadiin anak dijadiin apa pejabat karena takut nanti. Yang penting itu ikuti aturan dengan baik. Ya. Jadi gimana? Jadi efisiensi dan apa tadi berkeadilan. Iya. Itu yang kelima ya Husnul ya. Balik di situ. Nah, berikutnya ketika kita lihat tadi sudah daerah terkena, ekonomi terkena, berikutnya yang paling menarik adalah tadi pasal 6 itu. Bahwa presiden adalah warga negara Indonesia yang diusulkan oleh partai atau partai-partai gabungan partai. Ya, gitu. Nah, artinya di situ kelihatan yang menjadi peserta pemilu adalah partai, yang kemudian mengusulkan presiden adalah partai, lembaga MPR terdiri atas mereka, baik yang namanya partai dengan DPD. Pertanyaan berikutnya, berarti pemegang saham pemerintahan siapa? Ya, partai. Loh, kalau partainya punya kelemahan dalam 5 hal. Lemah dalam sistem rekrutmen, lemah dalam sistem kaderisasi, lemah dalam sistem pengelolaan, gitu ya. Lemah dalam sistem keuangan, lemah dalam sistem pendidikan. Ya, pendidikan politik maksudnya. Kaderisasi, ya kan? Pendidikan politik. Kan minimal kita catat minimal 5. Lalu bagaimana mereka bisa mengagregasi aspirasi, bahkan demokrasi internal partai juga repot. Loh, kan dinasti keluarga, dinasti kepemilikan partai menjadi, Anda bisa lihat berapa partai yang dikuasai oleh yang namanya tidakkah akhirnya Indonesia akhirnya dikuasai oleh ini muncul oligarki. Nah, bareng kita ngomongnya. Ada oligarki. Nah, ketika si oligarki punya problematik keuangan untuk persoalan partai, dia lari kemana? Ke oligarki bisnis. Jadilah koalisinya. Jadilah tadi unholy alliance. Bahkan kadang-kadang unholy alliances-nya itu partai politik menjadi underbow. Partai politik bukan yang dia posisinya setara dengan pemegang uang. Kan seperti ijon kayak gitu kan. Jadi gue beli dulu nih loh. Nanti kalau lo berkuasa, semua kekayaan alam di negeri ini lu bikin polisinya gue yang untung. Nah, bahasa kasarnya kayak gitu. Itu the system work-nya itu seperti itu. Oke, itu masuk yang ke-6 ya, tadi kelemahan. Nah, berikutnya yang ke-7 gitu ya, yang ke-7. Tadi di dalam skema kekuasaan, skema dan struktur kekuasaan tidak jelas, hubungan kuasaan yang jelas. Maka pertanyaan besarnya menjadi gitu ya. Sebenarnya yang presiden itu bertanggung jawab nggak sih kepada rakyat? Kan harusnya begitu. Sekarang saya tuh menantang sejak reformasi ini. Bisa nggak partai politik itu DPR Komisi 2 minimal memanggil presiden dan presiden datang? Enggak. Nggak bisa, nggak bisa. Jadi presiden bertanggung jawab enggak? Kepada siapa bertanggung? Enggak ada. Itu dia rusak-rusakan juga nanti 5 tahun lagi udah selesai gitu aja. Nah, jadi artinya ketika kita tahu ada 7 konflik yang termasuk soalnya adalah soal pertanggungjawaban presiden di dalamnya gitu ya, soal sistem pemilu, soal sistem pengambilan kebijakan, dan kita hadapi dengan model begitu, maka pertanyaan besarnya menjadi begini, Husnul. Siapa yang mengatasi krisis konstitusi ini? Siapa yang mengatasi konflik kelembagaan ini? Nah, muncul gagas dekret. Pada saat yang sama, terasa bahwa dalam pemilu sejak pemilu 99 sampai dengan pemilu 2019 kemarin, gagas-gagas presiden yang muncul dalam kampanye itu ternyata belum tentu punya cantolan ke konstitusi. Jadi dalam tataran berpikirnya nggak jelas nih visi misi calon presiden, visi misi gubernur untuk ditarik ke dalam cantolan konstitusi. Maka berpikirlah mereka tentang PPHN sebagai pengganti GBHN. Tahu cara berpikirnya gimana Usul? Dalam itu. Cara berpikirnya mereka menggunakan istilah bahwa PPHN itu diterjemahkan dari pasal 3 Undang-Undang Dasar 45 yang lama.
Apa itu? Tentang MPR menetapkan garis-garis dari besar daripada haluan negara. Pakai pada daripada. Jadi ada dibedakan antara garis-garis besar. Lalu mereka pakai penjelasannya. Penjelasan pasal 3 Undang-Undang Dasar 45. Pertanyaan besarnya, kenapa Anda nggak pakai Undang-Undang Dasar yang baru, yang amandemen? Karena nggak ngejawab. Tuh, krisis terus. Krisis lagi. Krisis tuh di situ. Jadi tidak bisa menyelesaikan krisis karena konstitusinya sendiri tidak mampu, konstitusi yang sudah di amandemen tidak mampu untuk mengatasi bagaimana kalau terjadi krisis. Jadi ini nggak ada rule without rule kayak gitu ya, aturan tanpa aturan kayak gitu ya. Jadi kalau saya terjemahkan balik ke dalam, kalau pakai sistem pemerintahan yang dibangun oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang lama, ini bukan kekuasaan tak terbatas. Kalimatnya menjadi kekuasaan tak terbatas. Tidak di depan ini nggak ada, hilang, dicoret. Kekuasaan tak terbatas. Dan akhirnya menjadi kekuasaan suka-suka yang pegang kuasa. Itulah fakta dari krisis konstitusi. Gitu loh ngelihatnya Husnul. Jadi dari semua krisis tadi 7 item tadi, dia berujung pada kekuasaan tak terbatas. Kenapa? Karena semuanya kembali ke dalam siapa yang terpilih, Husnul. Gitu, maka saya menerjemahkan. Padahal yang terpilih pun juga bisa bukan free and fair. Iya. Sudah TSM juga. TSM juga, gitu loh. Jadi itu kan kelihatan tuh siklus problemnya. Vicious circle. Kita ngomongnya selalu ngomongin lingkaran setan. Akhirnya lingkaran setan ya. Kita ubah lah. Gimana saya? Bukan vicious circle gitu. Vicious kenapa kita terjemahkan menjadi lingkaran setan? Karena tadi berputar-putar enggak karuan. Berputar-putar yang itu syaiton, dirrajim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Berputar-putar di situ, Snul. Oke, Bang. Jadi kalau kita lihat dari kelembagaan ternyata lembaga, dan sekarang karena nggak ada lembaga tertinggi juga. Jadi tidak ada lembaga yang kemudian menjadi tempat itu tadi yang saya bilang masuk dalam skema dan struktur kekuasaan negara yang tidak jelas, ditambah dengan tidak jelasnya hubungan antara lembaga. Saya tanya Husnul, hubungan MK sama MA apa? Ayo, MK kayaknya nggak ada karena MK sepertinya dia berkuasa sendiri dengan 9 orang. Saya terusin lagi, MK, MA dan KY hubungannya apa? Di mana hubungannya? Ayo. KY lebih ke arah person dari orang-orangnya MA. Terus terhadap MK? MK kayaknya ingin jadi super body. Kan saya dulu selalu ngomong, walaupun ini nggak bagus ya karena menggunakan 9 anggota, 9 adalah nggak pakai yang terminologi itu. Tapi menurut saya ini juga kesalahan sejarah juga. Kita dulu pada saat kita berdiskusi ya diskursus tentang MK itu tetap berada di dalam MA. Iya. Tapi dia berfungsi khusus untuk berbicara tentang konstitusi. Jadi bukan lembaga yang keluar dari MA. Jadi balik lagi struktur negaranya. Skema dan kekuasaan negara. Itu ceritanya. Pada level yudikatif. Betul. Ya, kan ini kan yudikatif. Iya. Artinya yang saya ingin sampaikan ke pemirsa IC The Real Show, apa yang saya sebut sebagai reformasi berbuah krisis konstitusi itu kan cara berpikirnya begini, ketika kita bicara values dan kemudian kebijakan dasar, maka aplikasinya adalah pada kelembagaan. Betul. Sehingga nampak skema kekuasaan negara itu kelihatan dan kemudian nampak pada hubungan antara lembaga negara. Sama dalam seperti kalau kita bicara tentang rumah tangga, kan kita punya skema. Siapa yang menjadi kepala rumah tangga, siapa yang menjadi ibu rumah tangga, siapa yang menjadi anak, bagaimana skema kekuasaan, bagaimana hubungannya. Walaupun tidak tertuang hitam atas putih, tapi pemilahan kewenangan, pembagian pekerjaan, kemudian rentunan pertanggungjawaban itu jelas gitu loh, Husnul. Bahwa ada yang rumah tangga di mana melibatkan antara anak, ibu dan bapak. Itu rumah tangga kan? Itu contoh sederhananya begitu. Tapi lupakan itu. Analoginya memang nggak bisa diambil begitu. Tapi dalam cara berpikir para pendiri republik, mereka sudah memikirkan jauh lebih dalam agar bukan sekedar persoalan keterwakilan saja, tapi soal bagaimana rakyat betul-betul menjelma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya, itu kalimatnya jauh lebih dalam dari sekedar perwakilan, Husnul. Dulu kok para pendiri bangsa kita itu hebat ya, imannya kuat, dahsyat.
tadi bebas dari kepentingan tahta untuk harta. Tahta untuk harta. Dan kan yang pernah kita bilang juga, orang baru ngomong sekarang mau tahta. Enggak, kita udah ngomong udah lama sekali. Buka aja isi The Real Show gitu. Tahta untuk harta gitu ya. Jadi kalau mereka dulu, karena memang hatinya jernih, melihat tentang pentingnya hidup berbangsa bernegara secara benar. Persatuan Indonesia. Iya, persatuan Indonesia. Kayak misalnya Islam, mau akhirnya kelompok Islam, mau akhirnya presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islamnya dicoret, kan kayak gitu. Kemudian Pancasila 7 kata, sila ketuhanan yang Maha Esa, bla 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 bla, yang mengerjakan kewajiban melaksanakan syariat sesuai dengan kewajiban menjalankan syariatnya. Syariatnya dicoret 7 kata itu nggak apa-apa. Misalnya ada lagi Bang, ini yang paling nggak banyak dibahas. Kenapa? Tanggal 20 Mei itu apa? Kebangkitan bangsa. Kenapa Budi Utomo? Padahal kalau kita mau fair, sebetulnya 1900 Islam. Itu 905. Sebelum Budi Utomo sudah ada. Sebagai bentuk perlawanan dari perang dagang itu nasional. Iya, itu perang dagang. Dari perang dagang menjadi kekuatan politik gitu, dengan Hos Sukraminoto kemudian sebagai guru dari para pendiri bangsa kayak gitu kan. Siapa yang tidak jadi muridnya? Haji Omar Said Cokroaminoto dari Surabaya itu. Jadi, dan ini semuanya sebetulnya bagaimana Islam itu memberikan kelompok Islam sumbangsih kepada berdiri dan tegaknya serta upaya mempertahankan kemerdekaan. Dan sebetulnya kalau tadi Bang Nursi bicara value, ya semua yang ada di Pancasila itu kan nilai-nilai dalam Islam kan sangat kental, dari mulai ketuhanan yang Maha Esa, beradab, adil, musyawarah, mufakat, rakyah, persatuan dan sebagainya. Itu kan sebetulnya bahkan istilah majelis ya kan, majelis misalnya, enggak maksudnya kata-kata itu kan kata-kata dalam Quran kayak gitu ya, di dalam konteks itu serapan Al-Quran, serapan di dalam Al-Quran. Nah ini menurut saya kita buka seperti ini supaya kita punya gitu loh yang namanya tempat untuk kemudian kita berdiskusi dengan lebih bukan karena kepentingan kekayaan ya, untuk meraup kekayaan, mati juga nanti nggak dibawa kayak gitu loh. Tapi untuk anak cucu kita ke depan. Ya enggak? Apakah eksistensi bangsa? Kalau kita banyak sekali yang menulis, bukan banyak sih, ada beberapa buku yang menuliskan Indonesia akan hilang di 2030 atau Indonesia nggak ada lagi dan sebagainya. Ya kalau kita tidak menjaganya bisa hilang. Nah, di sini omongan Husnul menarik di sini. Saya lihat ada gerak ini dua hal yang ingin saya sampaikan dari Pak Husnul. Pertama, ada gerakan yang ingin masyarakat punya jarak dengan sejarah yang sesungguhnya. Ya, betul. Punya jarak dengan sejarah yang sesungguhnya. Sejarah yang sesungguhnya adalah negeri ini dibangun dengan sumbangsih, dengan kontribusi Islam yang amat sangat luar biasa. Diambil jarak. Yang kedua, bahkan dihilangkan. Yang kedua dihilangkan. Dihilangkan ya, jarak dihilangkan. Yang kedua yang pertama diambil jarak, yang ketiga dihapus, dihilangkan. Itu nampak dari buku sejarah Indonesia yang sudah menghilangkan beberapa tokohnya. Itu nampak dari sejumlah ada nama jalan yang mau diubah dari jalan Diponegoro menjadi jalan Ngapuraso gitu. Itu sebenarnya dalam rangka itu gitu, ngelihatnya nggak sederhana itu Husnul. Menghilangkan sehingga anak-anak kita sudah nggak kenal lagi ada jalan Diponegoro. Gitu. Jadi pertama tadi dalam rangka mengambil jarak, yang kedua menghapus, yang ketiga di sini ditulis ulang sehingga terbentuk format baru Husnul. Nah ini tiga. Nah relasi ini berhubungan dengan ini. Jadi teringat saya. Relasi ini berhubungan dengan cerita materialisme sebagai Tuhan Husnul. Iya, balik lagi ke situ kan. Materialisme sebagai Tuhan. Nah, wujud konkretnya ketika Husnul tadi bilang untuk generasi mendatang, itu nampak sesungguhnya ketika Malahayati, Laksamana pertama di dunia, nahoda pertama yang membunuh musuhnya, Cornelis de Houtpen dalam perang 1 lawan 1, dan menang si perempuan satu ini dari Aceh itu, kalimatnya begini Husnul. Ketika dia menghadapi suaminya yang mati dalam peperangan, yang mau sekarat dalam posisi meregang nyawa, kata Malahayati,
perempuan ini terhadap suaminya yang sedang sekarat. Ini bukan tentang kau. Ini juga bukan tentang aku. Ini bukan tentang kita, tapi ini tentang generasi mendatang dan nilai-nilai kehidupan kita. Wah, jadi value nilai ini ya perang salib. Jadi bagaimana dia menghadapi itu dengan sebuah semangat gitu ya di tengah suami. Lalu kemudian lanjutkanlah istriku. Kang. Luar biasa itu kalau ngambil di situ. Artinya ketika Husnul tadi bilang soal generasi mendatang, saya terbayang di periode 15 sekian itu saja gitu. Ada seorang perempuan yang sedemikian rupa berjuang untuk bangsanya, tapi menyadari betul bahwa ini bukan persoalan melankolis cinta, bukan sekedar romantisme, bukan. Tapi ada persoalan bagaimana, padahal anaknya sudah mati. Ya. Anaknya, suaminya mati, ayahnya mati. Ya, masa depan bangsa kan anak-anak bangsa. Kayak gitu kan. Kita sebagai orang tua ya punya tanggung jawab. Jadi yang saya mau katakan pada Husnul, cara-cara berpikir begitu yang dimiliki oleh Kamala Hayati saat itu menerobos sekian generasi Husnul. Kebayang nggak? Pandi dia perempuan. Tahu nggak dasarnya kenapa? Kenapa? Karena memang hatinya jernih melihat persoalan. Pikirannya tajam ke depan. Dan itu semua karena pendidikan Islam Husnul. Karena iman dan pendidikan. Pendidikan itu kelihatan di situ. Jadi ketika seorang pejabat membebaskan diri dari kepentingan diri dan keluarganya, membebaskan diri dari kepentingan kelompoknya, maka yang muncul dari kolbunya, yang muncul dari pikirannya adalah bagaimana dia berjuang untuk anak bangsa itu, untuk masa depan, bukan menjual pulau. Dijual bukan itu kemudian jadi memperpanjang masa, bukan jabatan dirinya. Iya, bukan juga memberi hak untuk anak bangsa itu bukan berarti anaknya dijadikan jabatan-jabatan. Bukan itu. Padahal Anda mau menyatakan bahwa kekuasaan adalah mulia, bahwa kekuasaan adalah terhormat, bahwa kekuasaan adalah punya keagungan. Bukan berarti nggak boleh. Paling tidak ada di situ ada public ethic ya, etika dalam konteks itu. Ada bagaimana kalau kita melihat misalnya, oh iya anak saya kan juga sudah disosialisasikan selama ini jadi pejabat. Ya nggak apa-apa, Anda berhenti dulu, baru kemudian nanti anaknya bagaimana berada di dunia politik, kayak gitu kan. Hampir kalau perempuan-perempuan di Asia itu rata-rata memang ada hubungannya dengan male power relation. Jadi kayak Benazir Bhutto kayak gitu ya kan, bapaknya dibunuh dulu baru kemudian Benazir Bhutto muncul. Aung San Suu Kyi juga demikian, walaupun Aung San Suu Kyi ternyata saat berkuasa tidak seperti apa yang selama ini menjadi trademark label dia sebagai pejuang human right, tapi masyarakat Rohingya dihabisi juga tidak bisa apa-apa. Megawati juga ada nama Soekarno-nya. Terus kemudian beberapa presiden di Filipina juga sama seperti itu. Bahkan sedang berkuasa sekarang. Ya. Sedang berkuasa. Ferdinand Marcos anaknya sedang berkuasa. Ya tapi Marcosnya udah mati. Marcosnya sudah mati. Ya, maksudnya begitu loh. Maksudnya ada etika tersendiri juga. Anda walaupun bapaknya dituding sebagai koruptor kan? Iya. Ibunya dituding sebagai koruptor. Ya tapi anaknya kan belum tentu. Bukan. Maksud saya, walaupun tudingan kemarin sedemikian hebat pada Ferdinand dan pada Imelda Marcos sebagai koruptor, toh masyarakat akhirnya tetap bisa terima juga. Oh iya juga ya, didikannya berbeda ternyata gitu. Iya, jadi kan kita juga harus fair kayak gitu. Tapi kalau Anda sedang berkuasa, kemudian Anda menempatkan anak-anak Anda di dalam posisi-posisi yang sebetulnya kalau Anda tidak berkuasa itu ya nggak begitu, kayak gitu. Nah itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita di dalam konteks itu. Itu yang saya bisa sebut sebagai ketika kita memperingati reformasi dulu, sewindu dan dua windu. Sejak awal saya bilang reformasi KKN sudah mati. Ya, karena KKN itu kan korupsi, kolusi, nepotisme. Iya, kita cuma ribut di korupsi aja. Kolusinya, nepotismenya, kolusi antara oligarki politik dengan oligarki. Kolusi. Itu kolusi. Kolusi. Iya. Persekongkolan jahat. Jadi Bang, balik lagi dalam konteks itu, inilah wajah dari materialisme itu. Jadi bahasa sederhananya, pada tayangan kali ini kita hanya menstrukturkan masalah. Tapi tayangan berikut kita akan memberi jalan keluarnya gimana. Saya kira jadi
kita mau mengajak masyarakat, terutama pemirsa IC The Real Show, bahwa cara-cara berpikir yang pragmatis, oportunis, gitu ya. Cara-cara berpikir kesementaraan, kesekarangan, kekinian, itu untuk jangka panjang kita tidak akan bilang juga seperti Keynes. For the long term we all dead, gitu ya. Bukan begitu juga. Jadi orang disuruh berpikir kini ya, itu kan pragmatis banget. Pragmatis sekali. Dan kita juga nggak mau berpikir begitu. For the long term we all dead. Kita justru kita bahkan tidak cuma di dunia kan, kita berpikirnya kita selamat juga di akhirat. Artinya sesungguhnya kalau menggunakan konsep yang selalu kita tularkan, justru kita disuruh berpikir jangka panjang untuk diaplikasikan jangka menengah, jangka pendek, gitu loh. Dan life beyond life. Iya, jadi cara berpikir forward, cara berpikir backward, gitu ya, itu bisa kita pertemukan. Si backward bicara dari long term to middle term to the short term. Forward berpikir dari posisi sekarang, posisi menengah, posisi jangka panjang, gitu. Biar ketemu cara. Nah, tayangan kali ini memang kita bicaranya tentang masalah. Mengurai dulu masalah. Mengurai masalah. Tapi pada tayangan yang berikut kita akan bicara bagaimana mengatasinya. Saya kira gitu, Husnul. Iya. Ya. Jadi balik lagi, Bang. Ya. Reformasi konstitusi ternyata berbuah krisis konstitusi yang dimaksud dengan krisis konstitusi di situ juga krisis antar lembaga, jadi konflik antar lembaga. Dan tadi udah banyak ya, dari DPD dengan DPR, MPR, presiden, pusat daerah, kemudian juga buah yang lain adalah kekuasaan menjadi tak terbatas. Jadi bukan konstitusi, padahal yang di dalam ilmunya konstitusi itu membatasi kekuasaan. Walaupun mereka bilang membatasi 2 periode, membatasi 5 tahun, tapi dalam realisasinya dia menjadi tidak tak terbatas. Menjadi tak terbatas. Ya, kayak gitu kan. Kemudian yang tadi dalam konstitusi buah yang lain daerah dibagi-bagi. Sepertinya bagus di kabupaten kota dan sebagainya kan. Desentralisasi ada di kabupaten kota. Ya, saking ketakutannya persatuan. Bahkan kalau saya dari sejak 98 sebelum reformasi, saya itu mengatakan, saya meneliti waktu itu, Bang, bahwa sistem pemerintahan yang relatif ada kesetaraan dan ada yang namanya adil makmur, lebih setara kayak gitu, lebih adil itu kalau model sistemnya kayak sistem federalisme di negara-negara ya. Saya punya berapa jumlah negara di dalam konteks itu yang adil dan makmur. Bahkan ternyata negara-negara, jadi bukan yang popular vote itu yang bisa menghasilkan pemerintahan yang adil makmur. Malahan kalau kepala negara, kepala pemerintahannya dipecah, kayak gitu ya. Terus kemudian kepala negara yang diangkat dengan kepala negara yang dipilih. Ternyata yang diangkat itu banyak negara yang lebih adil dan makmur dibandingkan itu. Jadi saya sedang menulis tentang itu ya, tentang bagaimana tentang adil makmur di dalam konteks itu. Pulau-pulau dijual itu juga hasil dari reformasi tadi, kekuasaan yang tak terbatas kayak gitu. Dari mana boleh menjual kedaulatan kayak gitu kan? Itu yang terlihat, Bang. Sebetulnya yang dijual udah banyak. Karena atas nama efisiensi, atas nama macam-macam ya, hutang dan sebagainya. Dan balik lagi, inti dari persoalan itu karena kita mengikuti petunjuk dari ideologi materialisme, liberalisme, neoliberalisme, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini kita baru mengurai, pemirsa yang dirahmati Allah, kita baru mengurai persoalan-persoalan dari krisis konstitusi ini. Insya Allah di dalam tayangan berikut kita akan bahas satu persatu sejauh mana kemudian what can I do, what can we do ya di dalam konteks itu, kira-kira solusinya seperti apa. Demikian, mudah-mudahan berguna ya. Kita mengurai itu juga bukan mudah karena kita juga harus punya ilmunya di dalam konteks itu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini berguna. Kalau kami salah, mohon maaf. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.